Jadi gini Ya, aja. Nat. Ya, Nat. Setelah hibernasi 1 tahun kita, enggak ya lebih, kurang ya, salah ya, nggak Enggak. salah. Nah, ya 6 bulan lebih. Iya, Kayaknya kita terakhir Oktober apa November deh. kayaknya. Lupa. Pokoknya reuni tuh kita enggak kan? Menjelang Enggak apa? enggak bikin Menjelang podcast. reuni enggak. Terus habis itu udah kan kamu sibuk. Kamu kan banyak jobnya. Jadi gini deh. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Nah, ya. Jadi lo sadar nggak sekarang udah Juli, sebentar lagi Juli 2021. Juli 2021. Lo tau nggak? Juli 2000, iya. Udah mau setengah tahun lagi. Udah setengah tahun lagi lewat nih setahun. Ya. Pandemi. Nat, kalau lo inget-inget coba deh. Kan udah setahun lebih ya berarti pandemi ya. Udah Dari 1,5 tahun Juli. hampir. Gue hitungannya soalnya resminya begitu sekolah ditutup deh. Karena abis itu kan everything goes downhill ya. Maret. Jadi Nah, itu Maret 14 tuh. Maret 14. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Iya, udah setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Kalau dibandingin, Nat, Juli 2021 sama Juli 2020, apa lo yang sudah, apa yang berbeda sama lo? Lo udah pernah ngapain? Atau lo udah merasa gimana, apa gitu? lucunya karena ya jelas Juli 2020 pasti tingkat ketakutannya masih luar biasa kan ya. Semua masih serba Ya. awam, kita nggak tahu ini penyakit apa, pencegahannya gimana, segala macam. Keluar rumah tuh like literally benar-benar ngeri banget. Udah kayak film zombie lah. Yoi, zombie apokalips. Sekarang tadinya udah membaik ya dengan situasi new casesnya, walaupun nggak pernah rendah-rendah amat, tapi 2000, 3000 tuh at some point akhirnya kita menerima keadaannya kan. Kita masih keluar, masih ketemu teman, walaupun masih ada yang jalan-jalan, masih ada yang liburan, walaupun dengan prokes ketat gitu kan. Nah sekarang dengan spike up lagi nih, new cases sekarang per kemarin 15.000, rasa ketakutannya kayaknya udah hampir sama 2020 Juli 2020. Ya. Yang kita udah pikir wah ini getting better nih, apalagi dengan vaksin mulai ramai. Tadinya udah lansia doang, sekarang udah 18 plus. Lah, kok kita kayak back to ini lagi ya? Iya. Wah, kalau gue sih, lo masih lumayan sampai tahu ya pertambahan kasus berapa. Gue tuh udah sampai nggak tahu loh. Gue bahkan udah nggak inget dulu nambah kasus yang kita anggap normal gitu ya, atau yang masih segitu gitu. Itu berapa tuh gue bener-bener udah lupa. Stres banget gitu. Nah, akhir-akhir ini memang laki gue itu kan memang dulu dia kebiasaan, ya habis karena dia wartawan ya, dia kebiasaan begitu pagi-pagi kan nyalain TV lah, apa aja gitu kan dia sambil ngikutin berita gitu ya. Gue lupa pada satu titik sempat menghilang itu ya, gue nggak tahu dianya mungkin sengaja gitu ya, atau emang dia mungkin memantaunya lewat device yang lain gitu. Nah ini mungkin sebulan terakhir dia mulai giat lagi ya, jadi kadang-kadang gue merasa, gue tuh suka ngelihat perilaku dia tuh kayak menjadi indikator gitu loh, kalau misalnya dia mulai, kalau dia kayaknya tense-nya naik, wah ini kayaknya gue juga naik nih gitu ya, jadi kayaknya keadaan naik gitu ya. Tapi kalau dia kayaknya gitu, oh ini kayaknya nggak kenapa-napa gitu. Emang akhir-akhir ini dia lumayan sering tuh. Gue suka agak semi begging gitu ke dia, gue boleh nggak bedain channel gitu ya, karena gue pusing banget gitu ya. Bukan berarti nyuekin ya. Bukan. Enggak sih, kan suka ada orang, oh tapi kan lo mesti tahu gitu. Ya emang, ya gue udah tahu. Menurut gue cukup tahu keadaannya jelek aja sih gitu ya. Sedetail apa gue merasa nambah stres gitu. Gue cuma tahu keadaan jelek. Cuma gini sih, kalau Juli 2020 tuh berarti kita baru sekitar 2-3 bulan into the pandemic gitu ya. Itu emang sih itu gila banget sih ya perasaannya.
bener-bener in the unknown gitu ya. Iya ya. Dan lo tapi di titik itu kan lo masih gini, kira-kira nanti anak-anak pas sekolah udah hilang belum ya pandeminya gitu ya. So stupid gitu ya kayaknya. Kita pikir ada harapan kan ke arah sana kan. Iya, Oh, iya. Naif banget. gitu. Oh, nanti tahun baru 2020 kayaknya udah masuk gitu Januari ya. Januari nih gitu. Naif banget gitu ya. Kalau kita inget-inget itu so naif gitu. Gue inget banget gue ngobrol sama siapa? Sama gurunya Aditi juga ngomong itu yang kayaknya sih kita mesti siap-siap sih Bu. Setidak-tidaknya ini kita bablas sampai libur sekolah. Mungkin anak-anak baru masuk ke tahun ajaran baru gitu. Ternyata udah tahun ajaran baru lagi sekarang. Udah 2 tahun ajaran baru. Aduh. Nah sekarang begini sih, maksudnya dulu tuh kayaknya stres. Gue sih terus terang dulu stres banget. Gue hampir sebulan sekali mungkin ada masanya gue akan down dan gue di fase beberapa hari gue menangis-nangis ya. Kalau sekarang tuh kayak udah komedi satir sih menurut gue. Udah kayak, ini nggak lucu banget ya, bener gitu ya. Kayak gue suka bilang sama lo, Bo, ini kalau emang kiamat, boleh nggak sih kiamat dar terus hilang semua gitu ya dalam satu detik yang sama. Jangan pelan-pelan gini ya. Ini kok kayaknya pelan-pelan nih mau kiamat apa enggak sih gitu. Maksudnya udah drama satir gitu ya. Ya apa ya, ya udah pasrah banget ya gitu sekarang. Tapi sekarang lo jadi ngerem lagi nggak sih, Nat? Ya iya, mau nggak mau ya. Iya. Ya, Padahal kan kita kemarin lumayan ya, kita udah ketemuan loh padahal. Iya. Kan kita di restoran. Selalu menyangka kemarin tahun lalu adalah peak-nya, terus sekarang udah membaik. Ternyata dia fluktuatif ya, Bo. Nggak nyangka bahwa yang tadinya kita pikir udah membaik, ternyata parah lagi, gitu kan? Dengan macam-macam varian nggak jelas lah dari berbagai negara. Yang tadinya pikir kali ini jalan-jalan, bisa kali ini sekolah lagi. Grafik fluktuasinya ini kalau kita translate ke dalam nilai saham sebenarnya bagus. Jadi dia naik turun, tapi dia kalau tarik garis lurus dia naik gitu ya. Tapi ya kan gini, terus turun. Kalau saham sih bagus ya, dia harganya naik kan ya gitu. Kalau ini nggak bagus banget gitu. Tuh kasus. Iya sih. Cuma sekarang kan jadi ngerem lagi gitu ya. Cuma ya udah ya mau gimana dong gitu. Nggak mau ngerem, rumah sakit penuh lagi. Iya emang. Semua atlet sampai semua pasien lapak kemarin sempat tempat yang mestinya nggak jadi tempat isoman jadi isoman, ya kan? Iya. Cuma ini sih, padahal kemarin itu cukup membakar semangat gue sih ya, yang pas vaksinasi itu. Nah iya, itu vaksinasi kata membaikkan tuh sebenarnya. Iya, kayaknya oke gitu. Oke, nih akan dibikin stagnan gitu ya. Ternyata enggak gitu. Ternyata beriringan dengan itu, taunya kasusnya meledak lagi. Sebenarnya bukan kasusnya meledak sih, kan banyak yang bilang katanya ini kan impact kemarin kan. Ini kita kayak menuai badainya aja gitu kan. Kok menuai badai apa tuh namanya? Ini lagi panennya gitu. Menuainya kan dari liburan-liburan kemarin gitu. Dan efek hasil dari vaksin orang-orang belum terasa karena memang baru juga kan. Panjang lah vaksin lah. Vaksin kan bukan solusi short term ya. Oh iya, lo belum vaksin tapi ya, Nat? Iya, belum. Aku belum. Semoga ya. Semoga cepat dapat clearance bisa vaksin ya. Amin. Ya, gue mau cerita nih tentang pengalaman gue vaksin kemarin. Iya, gimana sih? Iya, laki gue itu kan salah satu yang pertama dapat vaksinasi ya, karena profesinya dia. Sebagai wartawan. Dan itu kan, itu di saat dimana lo yang, gitu ya. Oh, alhamdulillah. Yang tadinya gue tuh yang gini, alhamdulillah dia kalau lagi keluar-keluar gue nggak usah khawatir lagi gitu ya, karena dia sudah terlindungi. Tapi terus lama-lama lo mencerna gitu ya, loh bentar deh. Kalau misalnya dia udah divaksin, dia kemana-mana, oke lah dia bisa, nanti kalau kena, dia mild symptoms gitu ya. Tapi kan virusnya dia bisa tetap bawa ke rumah ya gitu. Terus gue, karena kalau dia mild symptoms, di gue apa symptomsnya gitu ya. Langsung, loh kalau gitu kenapa gue nya nggak disuruh vaksin juga gitu ya. Udah mulai itu udah gitu kan. Oh nggak apa-apa lah, sabar deh, sabar gitu ya.
itu sabar. Pokoknya dari bulan apa sih? Suami gue Februari kayaknya ya waktu itu udah divaksin itu. Februari apa Maret gitu. Awal-awal lah dia setelah nakes terus langsung tuh kan orang media segala. Ya udah gitu. Terus awalnya sabar. Nanti semua ada gilirannya kok gitu kan. Tapi mulai tuh dengar, wah orang ternyata bisa dapat jatahnya si Anu gitu ya. Terus karena kerja di Anu, terus dia dapat, terus istrinya boleh, terus orang rumahnya juga boleh gitu. Gila ya, membara banget jiwa gue gitu ya. Gue tuh yang benar-benar. Tapi itu benar loh, gue I don't know gue pernah cerita ini sama kalian atau enggak ya gitu. Tapi itu adalah sebuah perasaan di hati gue berbulan-bulan gitu yang merasa why gitu ya, kenapa gitu. Kok suami gue ini one of the chosen ones gitu ya kesannya ya, dia salah satu orang yang dianggap negara ini harus dilindungi pertama-tama gitu ya. Tapi kenapa keluarganya tuh nggak dianggap keluarganya juga butuh dilindungi gitu ya. Dan itu membuat gue sering marah loh akhirnya gitu. Dan marahnya kadang-kadang ke laki gue gitu. Gue kayak ngerasa kantor lo tuh nggak bisa ya mengusahakan gitu ya. Pokoknya nggak, jadi marahnya jadi ke dia gitu ya. Jadi efek TikTok nggak benar gitu. Lo nggak bisa ya nyari cara ya gitu kan gitu. Karena gue tahu banyak orang yang bisa gitu ternyata cari cara gitu ya. Lo nggak bisa ya cari cara, gitu ya. Gitulah akhirnya. Sampai akhirnya kemarin pas banget. Sebenarnya itu gue agak salah langkah sih. Pas banget ada sempat baru keluar artikel bahwa Kementerian Kesehatan itu bilang oke, sekarang keran dibuka nih gitu, 18 ke atas boleh. Tapi itu kan baru hari itu banget ya. Optimis dong gue, oke hari ini gitu ya. Sehingga gue ke beberapa tempat yang tak usah kita sebutkan ya. Pokoknya gue ke beberapa tempat dan itu Nat gitu. Gue merasakan yang namanya lo ditolak on the spot ya. Itu ya, itu tuh benar-benar yang namanya hati tuh yang berak gitu ya. Seumur-umur dalam hidup gue gitu ya, kayaknya lo ditolak on the spot tuh mungkin pernah nggak sih? Kayaknya nggak pernah, mungkin restoran penuh ya. Nah, restoran penuh aja lo suruh waiting list kan. Ini enggak gitu, like ditolak on the spot gitu. Ya, itu pokoknya gue kedua tempat di hari itu. Dan itu akhirnya gue di dalam mobil itu gue benar-benar I broke down gitu ya. Gue beneran nangis Nat gitu. Nangis gitu ya, nangis. Terus terang terus gue jadi agak judes akhirnya sama suami gue lagi yang kena. Maaf ya. Maaf sayang. Ya. Maaf ya gitu. Ya, terus sebenarnya intinya gue bukan sedih karena aduh gue pengen divaksin tapi gue kenapa nggak dapat gitu ya. Tapi at that moment kecewa. Gini, at that moment gue kayak disadari gitu loh ya, bahwa in this pandemic gitu ya, we are fighting this alone. Gue merasa ya, gini. Jadi ya mungkin in some cases gitu ya, mungkin kalau lo punya benefit, mungkin lo ya pokoknya gini, intinya gini. Ada satu titik benar-benar lo mau lo siapa, lo kenal siapa, lo punya apa. Not saying gue adalah siapa dan punya macam-macam ya gitu ya, nggak juga. Tapi ini benar-benar kayaknya tuh semua rata banget gitu di pandemi ini. Gitu. Rata banget gitu kita, gitu ya, benar-benar. Kita suka bercanda rakjel gitu. Emang rakjel bener gitu ya. Ya, rakyat jelita aja. Rakyat jelata harusnya ya, tapi kita jelita ya. Jadi benar-benar kita merasa ya ini di sini tuh disadarin banget gitu bahwa orang tuh semua posisinya sama gitu loh. Jangan pernah lo berpikir bahwa you are more eligible than that person gitu ya. Bahwa kita gini apa kasta segala macam deh, nggak tahu apa gitu ya, tapi semuanya sama gitu. Ya, tapi balik ya, ini gue tidak mau bukan mau ngomongin wah gila nih sistem vaksinasi kemarin enggak. Itu memang gue akui itu juga sebuah kesalahan gue sih gitu ya, bahwa gue baru dengar terus langsung gue hajar hari itu juga, saking gue udah restless-nya banget ya. Gue udah restless banget karena suami gue udah berbulan-bulan divaksin sedangkan gue nya belum gitu, sedangkan dia tugasnya juga tidak
tidak menjadi lebih ringan ya, dia tetap gitu harus keluar masuk rumah gitu. Ya di situ, dan gue juga bukan buat mengkritik ininya ya, balik lagi itu kesalahan gue memang gitu ya. Tapi benar-benar itu kayak sebuah momen disadarin banget gitu. Memang ini perjuangan yang besar banget gitu ya, dan memang kita tuh udahlah semuanya disamain deh gitu, lo bener-bener semuanya rakyat aja lah gitu ya, maksudnya ya udah gitu, jadi gitu ya pasrah aja. Karena jujur kalau gue kemarin pengalaman vaksinasi gue happy banget, gue akhirnya ikut jalur umum, Nat. Umum seumum-umumnya ya, jadi gue nggak yang karena ada apa Bener-bener karena itu juga satu, pengalaman. itu juga satu yang menjadi momok gue berbulan-bulan itu. Karena kan gue dengar kan kalau orang kerja gitu ya, atau lo apa ikut lembaga apa, bahkan lo misalnya kader PKK di kelurahan lo gitu ya, itu lo didaftar tuh. Sedangkan gue nih IRT ya, gue daftar kemana ya? Gue nggak masuk dalam list apa-apa gitu kan. Jadi makanya persa banget. Nah, akhirnya kemarin gue bener-bener jalur umum banget. Jadi itu pas banget ya. Makanya lo dijeblek, didekin banget gitu. Siangnya kayaknya suami gue juga langsung cari info kan. Akhirnya dapat info dari Pak RT. Ya mulai besok gitu di puskesmas, beneran jalan kaki gue di kampung, dalam jalanan di kampung-kampung sekitar gitu. Ya udah, jadi besoknya gue ke sana, go show, Nat, gue masih go show waktu itu, karena itu benar-benar day one. Day one si keran dibuka, day one. Jadi gue disuntiknya itu di samping puskesmas, di kebon gitu, di RPTRA itu loh. Apa sih singkatnya RPTRA, Nat? Apa ruang publik buka apalah penting lah. Ya, taman lah, taman. Ya, ada taman ya. Oke. Taman, itu taman soalnya. Ya udah, jadi gue di situ datang jam 7.30 pagi, go show cuma bawa fotokopi KTP gitu ya. Dengan empok-empok sekitar sini. Dan itu lumayan apa ya? Lumayan meringankan ini sekali, keadaannya tuh jadi nggak mencekam banget gitu ya, karena ya kan di sini kan kampung Betawi ya, jadi benar-benar yang gitu ya, dengan cablak-cablak empok-empok gitu ya, lucu-lucu apa ya, jadi santai gitu ya, yang apa yang ketawa-tawa, lu tahu nggak di sini mau ngapain gitu ya, terus ya karena bener Nat, jadi kata si petugas puskesmasnya itu, waktu yang program lansia sebelum-sebelumnya itu, waktu mereka lagi roll out program lansia, itu banyak yang datang ke sana, ditanyain mau ngapain, nggak tahu. Pokoknya disuruh sama Pak RT suruh datang ke puskesmas. Oh my God. That's segitunya loh, Nat. Segitunya loh kita itu. Ya, jadi jangan pikir tantangannya tuh cuma orang hoax apa segala macam ya. Bahkan ketidaktahuannya itu sangat ya makanya gitu deh. Katanya itu benar-benar datang gitu. Iya, segitunya gitu. Nah, terus ya udah akhirnya kemarin ya pokoknya gue datang 7:30 daftar, jam 8 teng udah benar-benar langsung petugas puskesmasnya ngasih briefing, itu juga lucu gitu ya, dengan logat-logat Betawi gitu ya, si petugas puskesmasnya gitu. Iya gitu, jangan sampai kemarin terus kagak tahu kan mau disuntik gitu. Mesti tahu dulu ya gitu. Ntar tahu disuntik pada pulang gitu, takut gitu. Ya gitu-gitulah. Terus kita dipanggil, terus kita dipanggilnya pakai toa gitu. Dipanggil toa gitu, ibu ini gitu. Ya udah 9:30-an lah, gue udah balik ke rumah jalan kaki sambil lihat-lihat tanaman gitu ya, ada tukang-tukang tanaman gitu. Ya udah gitu sih. Cuma ya gitu, awalnya sih bener-bener kayak ya udahlah. Jadi apa ya, gue ya tapi gue bener-bener menghargai banget nih gitu yang lokal-lokal ini ya. Semoga disupport banget sih gitu. Sekarang kan memang banyak yang di mall gitu ya, di mana gitu ya. Semoga yang level-level semoga yang level-level lokal kayak gini nih di tingkat kelurahan, di tingkat RT apa segala macam ya. Karena gue ngelihat mereka semangatnya juga oke sih gitu ya.
ya pokoknya aduh kemarin bener-bener nggak, jadi suasana tidak tegang gitu loh, Nat. Lo kan kebayangnya tuh kayak oh antri apa-apa gitu ya. It's so gak formal gitu ya. Tapi bener-bener cet gitu. Ya udah gitu. Sekarang juga akhirnya ini sekarang udah bukan di RPTRA sini lagi. Jadi kayaknya untuk beberapa RT langsung di pinggir itulah ada di tempat setu gitu ya. Di pinggir danau gitu dia ada gedung gedenya gitu. Di situ pakai hiburan nari-nari. Oh my. Terus temen gue hari ini dia sama anaknya udah kuliah kan. Jadi sambil nunggu-nunggu terus ada mbak-mbak kayaknya ngedata apa ya kali. Ada research apa gitu, dikasih masker gratis gitu. Terus tempo hari itu pulang-pulang dibekelin kerak telur sama bir pletok, gitu-gitu lah, Nat. Seru amat. Buset, bir Iya. pletok. Bir pletok kan nggak mabok. Iya sih. Maunya bir biasa, Nat. Emang iya? Emang bir pletok nggak mabok ya? Gue tuh nggak tahu loh. Lah, Nat, bir pletok kan itu. Kalau bahasa Jawanya tuh apa tuh yang minuman merah-merah secang? Oke. Lu pikir bir beneran? Serius loh? Selama ini. Lu pikir bir? Serius. Gue pikir selama ini. Parah banget ya gue. Bukan. Ya gitulah, Nat. Gitu sih. Semoga ya. Ini gue sih semangat sih dengar cerita lo. Maksudnya dilaksanakan di tingkat selevel RT, di puskesmas. Lo bayangin kalau misalkan udah merata ya seluruh Indonesia melakukannya, masih harapan kita masih ada lah untuk selamat dari. Iya. Dan convenient ya, Nat. Kemarin itu gue nggak bayangin kan sempat yang daftar terus dia di dekat lapangan Banteng sana gitu ya lokasinya ya waktu itu. Gue tuh nggak ngebayangin ya, you have to wake up very early, lo nyetir dari sini ke lapangan Bantengnya aja sekian lama ya, padahal lo kan mau divaksinasi keadaannya harus fit, harus relax gitu ya. Bayangin kalau misalnya lo cuma cek gitu ya, lo tinggal naik motor misalnya yang deket rumah atau kayak gue jalan kaki gitu ya, like literally only 5 minutes gitu kan. Datang pun ada kemarin temen gue datang jam 11, dapat giliran nomor sekian, nanti dia jam 1 pulang lagi. Ya karena dekat dari rumahnya, ya dia bisa nunggu di rumah kan, dia nggak usah nunggu di situ dengan kerumunan gitu ya, dari jam 11 sampai jam 1 gitu kan. Jadi menurut gue sih, ya kalau bisa yang level-level lokal kayak gitu, yang very easily reach gitu ya, oke banget sih gitu. Ya kan gitu, gue nggak kebayang aja lo harus menumpuh perjalanan jauh gitu ya, berjam-jam gitu. Kalau bisa benar-benar in your own neighborhood, itu sangat, makanya gue sih berdoa banget ya. Ini kan panjang ya, ini kan program vaksinasi ini kan bukan 3 bulan 6 bulan selesai ya, ini akan lama sekali. Jadi ya mudah-mudahan yang level-levelnya neighborhood gitu bisa disupport sih gitu, menyenangkan aja. Gitu. Terus mereka-mereka yang masih nggak percaya ada COVID, kita apain, Dek? Jangan ngomong gini, udah divaksin masih bisa kena COVID tuh. Itu berarti ya, itu berarti dulu ya waktu anaknya diimunisasi bukan dia yang nganter tuh. Iya kali ya. Ya enggak. Kalau ibu-ibu kalau udah dulu imunisasi anaknya dari bayi mah udah tahu lagi kalau misalnya lo anaknya diimunisasi masih bisa kena lagi. Nah, makanya gue juga kan? mereka itu tuh. Apa iya. itu? Anak gue itu imunisasinya lengkap, gue yang kagak wajib aja gue kasihin gitu ya, saking parnonya gitu kan. Ya dia cacar tetap aja kena. Ya tapi ya seminggu selesai. Hah? Iya, sama. Anak-anak gue juga kena semua tuh. Makanya. Terus apa? Terus sekarang gini, kalau non-believers, terus kayak gitu kan nanti bilangnya, itu mungkin disuntiknya bukan sama vaksin kali, sama air. Lu pikir nyuntikin air ke darah kagak mati? Mati kali. Nggak bisa lagi. Lo nyuntikin darah. Bukannya lu emang lu pikir ada air masuk ke darah gitu. Terus lu pikir darah lu nggak kenapa-napa. Mati kali langsung. Di aliran darah ada air. Terus airnya air keran. Ya kali.
Ya gitulah. Ya tapi kan sekarang kan gitu. Ya udah kita udah nggak bisa ngontrol orang lain lah Nat. Yang penting kita kontrol diri kita sendiri sama keluarga aja. Iya memang. Ya kan gitu. Itu yang paling lo kangenin apa? Ini dari ini. Oh masih yang kayak terakhir kali kita pernah ngomong Nat. Malahan sekarang small things yang lo kangenin kayak jemput anak lo ke sekolah, bener, ya nyiapin bekal deh. Ini anak gue kan terakhir kali sekolah masih kelas 4 SD ya. Ini sekarang dia udah mau naik kelas 6 ya. Terakhir kali dia sekolah, terakhir kali dia masih bisa masuk sekolah itu, gue masih nyiapin bekal gitu. Ini next dia masuk sekolah, mungkin dia udah SMP nanti ya. Gue nggak yakin sih ini kelas 6 juga udah kembali gitu ya. SMP ya suasana nyiapin anak sekolah ya udah nggak gitu lagi gitu. Kayak hilang aja gitu ya Mas. Masa-masa dia kecilnya gitu tuh kayaknya hilang aja. Ya gue nggak kebayang yang kemarin, iya kayak yang kemarin awal pandemi anaknya baru masuk TK ya. Anak TK kan kerjanya piknik mulu tuh ya, outing mulu ya nggak sih? Kalau TK ya nggak? Kena pandemi, kelar. Anaknya nggak ada tuh ngerasa piknik. Sian ya kayak gitu-gitu kan. Makanya ya yang kecil-kecil gitu. Nat, kalau lo apa? Lo kangennya apa? Apa sih? Sesimpel nggak pakai masker aja keluar rumah tuh udah seneng aja sih gue. Ya, maksudnya gue iya benar. Keluar pagar aja gitu mau misalkan ngapain gitu. Itu tuh kalau lupa itu kan rasanya kayak gitu. Iya. Itu aja gue udah kalau bisa kayak gitu alhamdulillah deh. Gue terima pesan makanan gitu ya. Pernah suatu hari itu sama masnya kan biasa gitu, Mas gantungin di pintu aja ya gitu kan. Terus dia udah naik ke motornya lagi, gue baru buka pintu kan. Terus gue tiba-tiba di otak gue gini, kapan ya gue mulai bisa ngelihat muka-muka mas-mas ojol-ojol ini gitu ya. Lu udah nggak pernah lihat muka mereka kan? Kayak dalam waktu dekat gitu. enggak ya. Dan gue merasa kayaknya even not in dalam waktu di periode 3 tahun ke depannya mungkin belum nggak akan normal dulu sih. Iya. Pasti ya ini gue tuh pernah nanya sama anak gue yang paling gede. Mendingan kamu ngalamin pandemi ini di usia mama sekarang atau di usia dia sekarang? Dia bilang mendingan di usia mama, which I agree sih. Oh, karena kita udah sedih dengernya. Bayangin mereka, ya kan, masa indah anak-anak itu di sekolah ya walaupun SD kayak Aditi, SMA kayak anak gue, bener-bener hilang 1,5 tahun yang tadinya should be the best times of their life ya. Lo inget dong kita SMA bahagianya kayak apa ya? Iya. Oh iya. Itu berhenti aja gitu. Berhenti terus. Dan lo nggak bisa claim lagi itu waktu. Iya nggak bisa. Ya kan? Lo mau gantiin nanti waktu kuliah pasti berbeda. Pressure-nya beda. Lo mau gantiin nanti kalau mereka berkeluarga, beda lagi. Jadi itu aja sih kasihan. Maksudnya if I could trade ya posisi sama dia, itu gue mau sih, kasihan banget sih menurut gue itu. Masa-masa SMA lah at least ya. Itu anak lo udah seumur gitu ya, dia paham gitu. Kalau anak gue kan guenya yang merasa sedih ngelihat dia ya, karena gue tahu apa yang dia lewatkan gitu ya. Cuma dia hanya sebatas dia bete aja gitu ya. Tapi emang iya sih benar juga gitu kayak gitu ya. Iya sih, emang benar. Ya kan gue sih tapi terus terang memang worry terbesar gue di luar bahwa lo takut terkena COVID-nya sendiri ya gitu. Tapi adalah ini anak-anak ini entarnya jadi gimana ya gitu. Iya enggak? Ini impact-nya apa gitu.
nggak usah ngomongin fisik dulu deh gitu ya. Iya, Yang kerjaannya di rumah mulu itu ya, anak gue sekarang ngejogrok mulu di kamar. Kan udah preteens gini nih kayaknya ya. Jadi udah nggak level gitu, kayaknya dia lari-lari di depan sama tetangga. Udah, gitu kan. Kalau ada yang manggil, gitu kan nggak mau. Gue gengsi. Aku nggak mau gitu. Jadi ngejogrok terus kan di kamar ya. Ya udah gitu. Nah itu nggak usah ngomongin itu dampak fisiknya ya gitu. Secara mentalnya deh gitu ya. iya. Anak-anak ini kayak apa gitu. Nah, Iya kita sih. siap untuk Worry-nya itu aja. gitu, heeh. Tapi kalau kata temen gue gini, mungkin ya enggak, ini shift aja. Jadi mungkin memang berubah. Mungkin orangnya pun juga nggak akan jadi seperti kita dulu gitu. Iya Jadi iya iya iya. ya, jangan dibandingkan mentality mereka gitu misalnya ya. Dengan eh, kita. Bentuknya deh, udah nggak tahu gitu ya bentuknya itu isi pikirannya, jalan berpikirnya segala macam ya udah totally different gitu sama sama sebelum orang-orang sebelum pandemi gitu. Jadi ini kayak berubah aja gitu. Kayak ada spesies baru gitu loh. Kali gitu ya. Bentar deh, ada paket. Ah, pakai masih masih. Itu adalah bisnis yang tidak The best. Paket. pakai. Gue sekarang udah nggak terlalu tuh belanja-belanja kayak kita waktu itu pernah ngobrolin beli macam-macam. Gue sekarang udah nggak terlalu beli macam-macam Nat. Tapi gue sekarang ketagihannya official store tuh. Beli official store. Beli ini pembersih Iya apa. iya Gitu. iya iya sama. Hal-hal yang gue beli Baygon. Kau Itu Beauty. nanti itu brand. Oke oke oke. Gue belinya sabun, Iya ya. makan serangga gitu kan. Nah, karena kan sekarang gini ya, lo bisa beli satu merek, tapi dia varian produknya macam-macam kan. Ada apa? Air sanitizer, hand sanitizer, ada sabun, ada Iya, tisu iya, basah apa gitu ya. Jadi betul. lo udah tinggal ke satu official store-nya dia, terus lo langsung beli jangan gitu ya. Menyenangkan sekali kan. Paling dan lebih menyenangkan lagi kalau bebas ongkir, coy. Oh iya, dan bundle promo. Oh iya, iya 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 benar benar the best the best. Bundle promo. Beli masker, bundle promo. Aduh masker ya. Bundle promo sama ini hand sanitizer Hmm. biasanya. Masker tuh nggak bisa Terus, habis tuh. Beli terus gue. oh iya, oh masker, gue inget sekali ya waktu awal-awal pandemi ya, kan sempat langka tuh. Tapi ini belum di tahap langka Nat, baru mulai langka yang namanya masker ya. Terus gue kayak diem-diem gitu ya ke apotek deket rumah, ada masker tuh gitu. Beli deh. Tadinya gue ngambil satu tuh, satu kan isi 5 gitu ya. Gue ambil satu, beli deh satu. Gak apa-apa deh beli kelebihan dikit. Gue belinya 3 bungkus, kelebihan dikit loh. Jadi gue mikir just in case siapa tahu butuh, cela kelebihan dikit. Lo nggak tahu sekarang udah satu karung apa? Mending satu karung. Udah sekolah merenang kali ya. Kalau dikumpul-kumpulin itu masker medis udah sekolah merenang. Dulu gitu pemikirannya sangat sangat polos gitu. Nggak apa-apa deh just in case gitu, nggak apa-apa belinya agak lebihan. Terus gue belinya 3 kantong, 15 lembar. Padahal ya, lu sebelum ada pandemi kan kita selalu lihat dong di drugstore gitu kan di convenience store itu, tapi nggak pernah kita lirik kan? Emang. Nggak pernah. Yang make ya kalau lo motoran mostly kan. Di luar itu kan boro-boro kita lirik. Menambah Iya. perusahaan-perusahaan masker sekarang. Sekarang itu loh. Ya kan sekarang belinya udah box-boxan. Dulu siapa sih mau beli box-boxan? Belinya kan yang sekantong isi 30, 50 kan sekarang. Iya. Terus kan nggak ada yang ada motif-motifnya tuh kalau gue. Kalau gue soalnya cocoknya Nat, gue nggak suka tuh beli yang bentuknya begini-gini tuh. Kan suka ada yang bentuknya itu atau agak segi gitu. Gue tuh bener-bener yang konvensional begitu aja. Nah itu kan kayak gitu. Sekarang double loh katanya.
kalau laki gue dari tahun lalu Udah double. itu dia selalu double. Tapi bukan double sama ini. Gini, double sama masker medis lagi itu soalnya jadi ngerut banget. Jadi akhirnya dia selalu masker medis, Sama luarnya kain. pakai masker kain. Oh, disuruhnya gitu emang. Iya, laki gue mah udah dari tahun lalu gitu mulu. Katam lagi. Pokoknya semenjak yang dulu demo omnibus law. Wah, itu yoi. Wah, itu adalah sports jantung paling oke dalam hidup gua. Lagi pandemi, suaminya berada di tengah-tengah kerusuhan. Aduh. Ya. Ah, kill me please. Gila lu. Parah habis. Sport jantung habis gue. Nah, orang-orang ya nggak takut dong ya berarti kan? Mereka nggak takut. Enggak, sekarang gini, terus kan lo nggak pernah denger ya ada beritanya itu ada klaster demo gitu atau apa ya? Tapi gue yakin sih ada sih. Cuma nggak diberitain aja. Metong kali orangnya udah langsung metong, nggak tahu juga. Ya gitu sih. Hebat lah gitu. Ya wes lah, Nat. Banyak ya, Nat ya. Nggak bisa-habis. Oke lah. Ini. Nggak habis-habis. Ya ini kan kita udah lama ya nggak ngobrol ya. Jadi kita updates. Sip. Update kalau kita tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik. Tapi kan katanya it's okay not to be okay. Ya, of course. Ya enggak. Because everybody is not okay, so it's okay lah. Karena kita sama-sama nggak oke semua, ya udah kita oke. Ya nggak apa-apa. It's okay not to be okay, tapi jangan sampai down gitu loh. Kita gini-gini aja lah, dibikin bercandaan. Itu loh. Oh, kayak di grup kuliah gue. Ada yang kirim, itu juga udah mulai stres tuh ya kalau terima ada yang kirim artikel gitu ya. Varian ini, varian itu gitu kan. Varian alpha, beta, delta gitu kan. Terus gue dong iseng gitu. Kenapa langsung delta sih? Charlie-nya mana gitu kan. Alpha, beta. Kok langsung delta gitu ya, nggak ada varian Charlie. Bales gitu kan. Oh iya. Nah, Charlie-nya udah di ST12 soalnya. Alah. Aduh. Soalnya Charlie kan Puth. Charlie Puth. Pokoknya akhirnya dipanjangin. Pokoknya udah jadi ketawa-tawa aja deh ya. Mau gimana ya? Lo mau tahu ada 1000 varian juga ya. Udahlah mau gimana. Kagak kelihatan pakai mata juga. Lo nggak tahu. Iya. Ya udah pakai masker dah. Gitu ya. Mau apa lah. Oke. Itulah, Nat. Oke, Nat. Ngobrol lagi ya. Sampai. Oke. Jangan lupa subscribe, komen, dan apa? Like.